Oke, baik. Jadi materi kita kali ini yaitu membuat perintah kerja atau SPK, surat perintah kerja dengan tahapan produksi. Nah, jadi bedanya di sini dia punya tahapan produksi. Nah, sebenarnya caranya sama seperti contoh sebelumnya. Namun, pada perintah kerja dengan tahapan produksi terdapat tambahan kolom yaitu kolom tahapan produksi. Nah, ini dia. Jadi kolom tahapan produksinya ya. Nah, jadi dalam satu rencana produksi bisa ada 2 nomor SPK. Nah, jadi begini. Saya ulangi. Jadi tahapan produksi itu pertama kita akan tentukan di bagian preferensi. Nah, jadi di bagian preferensi itu kita masuk di manufaktur dan kita centang yang ini menggunakan tahapan proses produksi. Setelah itu kita simpan. Nah, begitu kita simpan, maka di sini sudah langsung keluar namanya tahapan proses ya. Dengan tahapan produksi ini ada. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu tahapan proses. Jadi tahapan proses ini akan muncul kalau kita sudah buat tahapan produksinya ya. Nah, jadi kenapa dia kosong? Karena di sini di tahapan produksinya itu saya harus buat dulu. Nah, jadi ibaratnya saya membuat suatu tahapan misalnya campur dan juga packaging. Nah, oke, jadi setelah kita membuat seperti ini, maka kita akan membuat formula. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi, saya sudah memberikan contoh di salah satu formula yaitu sari roti coklat. Nah, di sini kita sudah membuat 2 tahapan, yaitu tahapan campur dan packaging. Nah, jadi masing-masing tahapan ini ada bahan bakunya. Nah, jadi misalnya tahapan campur, bahan bakunya ini ya. Nah, ini semua dan tahapan packaging tambahan bahan baku inner box dengan plastik seal. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat formula produksi, maka sekarang kita akan membuat perintah kerjanya. Nah, jadi di sini kita akan buat perintah kerja. Tapi sebelum membuat perintah kerja, sebelumnya saya sudah membuat rencana produksi. Jadi di Accurate Online ini Anda tidak bisa langsung membuat perintah kerja, tetapi harus melalui rencana produksi. Nah, jadi rencana produksi di tanggal 1, ya, ini kita sudah lakukan yang untuk adonan roti. Nah, ini sudah selesai statusnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sari roti coklat sebanyak 100 pieces yang sudah kita jadwalkan. Nah, ini sudah di tanggal mulai tanggal 1 dan tanggal selesai juga tanggal 1 Januari. Oke. Jadi ini adalah formula. Kalau kita klik di sini langsung klik BOM-nya, maka langsung terbuka bill of material yang tadi kita sudah buat tahapannya ya. Nah, jadi langsung shortcut ke situ. Nah, setelah kita buat rencana produksinya, maka sekarang saatnya kita akan membuat surat perintah kerja. Jadi cara membuat surat perintah kerja, kita klik dari manufaktur, perintah kerja. Nah, di perintah kerja ini kita pilih rencana produksi yang 01, tetapi yang bagian kedua, sari roti rasa coklat. Nah, secara otomatis langsung keluar 100 piece. Nah, ini saya buat di tanggal 1 juga ya, 1 Januari. Nah, secara otomatis di sini sudah langsung keluar ya, keluar sesuai dengan formulanya. Bahan-bahan bakunya apa saja. Nah, ini sudah langsung keluar. Begitu juga dengan biaya. Nah, biayanya ini langsung dikalkulasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa langsung simpan saja ya, atau kalau kita mau print silahkan. Nah, ingat, jadi perintah kerja ini belum menghasilkan jurnal apapun. Jadi kalau saya simpan, nah ini 002. Nah, ini belum menghasilkan jurnal apapun di sini, tidak ada jurnalnya sama sekali. Nah, setelah itu kalau surat perintah kerjanya sudah dilakukan, maka kita akan masuk selanjutnya ke tahapan pengambilan bahan baku ya. Nah, jadi di sini pengambilan bahan baku, nah, agak sedikit berbeda. Jadi misalnya begini, saya klik ambil barang, saya klik di perintah kerja. Nah, setelah klik di perintah kerja, di sini ada ambil. Nah, jadi kita bisa ambil bahan baku yang belum diambil, atau melalui tahapan. Jadi kalau kita melalui menu yang ambil bahan baku yang belum diambil, ini seluruhnya akan keluar. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita melalui suatu tahapan, ya, bahan tahapan, maka kita bisa memilih tahapannya apa dulu. Nah, di sini kita sudah membuat campur dengan packaging, ya. Nah, jadi kalau saya mundur lagi,
Nah, ini di sini saya mundur lagi ke rencana produksi, maaf di formula ya, formula produksi. Nah, saya buka yang sari roti coklat. Nah, ini campur ini adalah nomor 1 dan packaging adalah nomor 2. Nah, makanya pada saat kita membuat pengambilan dan kita ambil di bahan tahapan ini, maka langsung keluar yang urutan pertama, yaitu campur terlebih dahulu. Nah, jadi dengan demikian kita lihat campur tidak ada terdapat inner box-nya ya. Nah, jadi saya ambil yang bahan-bahan baku campur dulu. Nah, di sini kita bisa lihat kuantitas, satuan, dan tahapannya. Juga gudangnya ya. Jadi langsung keluar ya secara default gudang bahan baku. Nah, di sini kita bisa ubah gudang secara keseluruhan untuk seluruh bahan baku ini. Kalau ternyata barang yang kita ambil atau bahan baku yang diambil di gudang yang berbeda, ini bisa kita ambil ya. Nah, setelah itu maka sekarang kita sudah bisa simpan ya. Nah, kita bisa simpan, baru akan keluar jurnalnya. Jadi di sini saya buat di tanggal 1 Januari juga ya. Nah, di tanggal 1 Januari. Nah, ini ada yang tidak cukup. Oh, ya, saya lupa lanjutkan. Saya klik batal dulu ya. Saya klik batal. Jadi begini, sebelum kita masuk ke pengembalian bahan baku, di menu manufaktur ini ada yang namanya pemenuhan bahan baku. Nah, ya, pemenuhan bahan baku. Jadi, sebelum pengambilan bahan baku, maka bagian produksi bisa menganalisa, misalnya di cabang Jakarta, di gudang bahan baku. Nah, ini bisa di-refresh. Nah, begitu kita refresh, ternyata di sini sari roti coklat yang tersedia hanya 89,8% dari yang dibutuhkan. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa klik. Nah, dan kita bisa lihat, oh, ternyata mana yang kurang. Nah, ya. Jadi sari roti coklat kalau kita klik yang tadi shortcut itu akan keluar rencana produksinya. Nah, ini ya rencana produksinya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahan-bahan apa saja yang kurang. Oke, coba kita lihat, dibutuhkan 10 air aqua, diperlukan 10 dan tersedia 10. Berarti masih cukup. Nah, tetapi segitiga biru ya dibutuhkan 5.000. Diperlukan 5.000 tetapi tersedianya hanya 4.500. Artinya masih kurang 500 lagi ya. Nah, kemudian yang masih kurang di sini kalau kita lihat, nah ini juga Meseseres coklat ini masih kurang 50 ya. Yang tersedia hanya 450. Nah, sedangkan yang ini tidak ya. Nah, tidak dulu. Karena kita belum buat tahapannya untuk inner box dengan plastik. Oke. Nah, di sini ada shortcut untuk pesan barang ya. Nah, jadi fungsi shortcut untuk pesan barang ini artinya kita bisa langsung membuat purchase order ya atau PO ke supplier. Jadi misalnya saya klik di pesan barang ini, maka di sini langsung keluar yang kurang-kurang saja itu, maka akan langsung di checklist. Nah, di sini bisa kita cari pemasoknya. Nah, pemasoknya kita mau pesan sama siapa. Nah, oke. Di sini juga ada yang namanya permintaan barang. Nah, artinya begini. Begitu barang ini kurang, maka bagian PPIC ya bisa langsung klik permintaan barang karena PPIC tidak bisa akses langsung ke supplier. Nah, jadi kalau misalnya barang kurang, PPIC klik di pesan dan klik di permintaan barang. Artinya barang ini ada kurang ini. Sehingga PPIC bisa langsung melakukan request ke bagian purchasing. Nah, di sini pilih sebagai kirim barang. Artinya ada yang kurang ya. Nah, begitu ada yang kurang, maka kita sudah masuk di bagian alur pembelian. Nah, jadi misalnya si PPIC sudah simpan ini, maka selanjutnya bagian purchase order ya atau bagian pembelian, bagian PO dapat langsung untuk melakukan PO kepada supplier ya karena tadi sudah. Nah, ini kita lihat. Di sini permintaan sudah ada karena ada yang kurang. Jadi sudah diminta tetapi belum dipesan. Nah, bagaimana supaya di kolom pesanan ini bisa muncul? Maka
bagian purchasing akan klik di sini pembelian, lalu klik di pesanan pembelian. Nah ya, di pesanan pembelian misalnya dia pilih glodok elektronik. Nah di glodok elektronik dia tinggal ambil di permintaan. Nah ini dia ya, permintaan. Nanti akan keluar permintaan yang sudah dibuat oleh PPIC contohnya ya, atau bagian gudang. Nah dia bisa klik lanjut. Nah di sini dia bisa melakukan pembelian atau purchasing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh supplier tersebut. Misalnya unitnya bukan gram tetapi bungkus ya. Misalnya dia belinya 10 bungkus ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini caranya. Nah, misalnya Mercedes yang dibeli contohnya 5 bungkus ya. Nah, seperti itu. Ini inner box misalnya ada kurang 10 pieces, berarti dia bisa beli misalnya 100 pieces. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga ada yang kurang, misalnya 100 lembar yang dibutuhkan. Misalnya harganya 100 ya. 100 perak per lembar, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau dia sudah klik di sini, maka kita bisa lihat, oke. Nah, di sini ada informasi bahwa melebihi kuantitas permintaannya. Ya, tidak masalah ya. Saya pikir untuk bagian purchasing melebihi kuantitas permintaan karena ini sesuai dengan kebutuhan atau perjanjian dengan supplier itu sendiri. Jadi kita klik lanjutkan saja. Nah, sekarang kita bisa refresh pemenuhan pesanan ya. Nah, kita lihat pesanannya sudah dilakukan ya. Nah, ini dia, sudah dilakukan. Oke, jadi kita bisa mengontrol langsung ya, semuanya terintegrasi di sini. Nah, dan apabila barangnya sudah datang ya, sorry, tadi pesanannya itu mungkin saya buat di tanggal 1 Januari ya. Nah, ini tanggal 1 Januari. Saya mundur dulu. Di tanggal 1 Januari. Nah, permintaannya juga saya buat di tanggal, nah ini tidak lebih kecil dari tanggal permintaan barang. Oke, saya revisi dulu yang bagian permintaannya di bagian persediaan permintaan barang ini saya revisi dulu yang sudah dibuat oleh PPIC sebelumnya ya. Nah, ini di tanggal 1 Januari misalnya. Saya simpan. Nah, setelah saya simpan, baru saya buat di pesanan ini saya ubah juga menjadi tanggal 1 Januari. Nah, seperti ini. Nah, apabila barangnya datang, maka akan ada penerimaan barang ya. Nah, jadi penerimaan barang itu, nah kita bisa lakukan penerimaan oleh bagian gudang. Nah, bagian gudang bisa memasukkan nomor terima barangnya dan di bulan Januari. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung klik simpan saja ya. Oke, jadi di sini kalau ada error, maka Anda kalau ada error seperti ini, maka Anda masuknya di sini di bagian preferensi, ya. Di bagian preferensi ini masuk di bagian pembelian ya. Nah, ini dia. Akun ini belum diisi, jadi harus dipilih akunnya ini, yaitu selisih pembelian belum ditagih ya. Nah, ini dia. Nah, ini akun ini harus diisi dulu, baru klik simpan. Nah, setelah itu baru kita masuk di penerimaan barangnya, ini kita edit saja. Nah, masuknya ke gudang yang mana? Misalnya kita sudah tentukan gudangnya harus gudang bahan baku ya. Nah, kalau khusus untuk inner box, yaitu gudangnya di gudang bahan kemas. Nah, seperti ini. Dan yang untuk plastik seal juga di gudang kemasan. Baru kita simpan. Nah, ya, kita simpan. Oke, sekarang saya tutup dan saya refresh pemenuhan bahan baku ya. Di pemenuhan bahan baku ini saya refresh. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, sudah tersedia. Nah, ini dia ya, sudah tersedia, sudah lengkap semua. Oke, kecuali yang inner box roti ini. Nah, inner box roti ini kita lihat minus 90. Kenapa minus 90? Karena melebihi ya dari permintaannya. Tadi permintaannya 10, tetapi karena dibeli sampai 100, jadi di sini ada minus 90. Oke.
Nah, kita lanjut untuk pengambilan bahan bakunya ya. Nah, jadi kita buat pengambilan bahan bakunya. Saya klik di work order atau surat perintah kerja di tanggal 1 Januari. Nah, di sini 100 pieces dan saya ambil bahan tahapan ya. Bahan tahapan ini saya langsung pilih tahapan campur dulu. Nah, tahapan campur sebesar ini semua ya, dan saya klik lanjut. Nah, ya, saya klik lanjut. Nah, dan saya simpan. Nah, sekarang sudah berhasil ya, karena bahan bakunya sudah cukup di gudang karena tadi proses pembelian dan penerimaan tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat jurnalnya. Nah, jadi kalau dari rincian jurnal, kita bisa lihat bahwa persediaan itu dia di debit dan persediaan bahan baku di kredit ya. Jadi WIP-nya di debit. Nah, berarti di sini hanya tahapan bahan baku yang diambil. Nah, sesudah buat tahapan bahan baku, kita bisa masuk di bagian namanya tahapan proses ya. Nah, jadi tahapan proses ini bisa kita klik sebagai informasi bahwa proses pembakaran sudah dimulai. Jadi di sini kita klik mulai dan kita klik perintah kerja ya. Nah, di sini tahapannya adalah tahapan campur dan kuantitas berapa yang dikerjakan di sini. Nah, berarti kita kerjakannya sebanyak 100 pieces. Nah, begitu ya. Pengerjaan campur sari roti misalnya begitu. Nah, di sini kita simpan. Nah, kita simpan atau mau langsung print juga tidak apa-apa. Nah, coba kita buka lagi di tahapan ini. Ini hanya sekedar informasi, jadi tidak ada jurnalnya ya. Nah, jadi kalau kita cetak, maka proses tahapan ini akan kelihatan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini sebagai informasi bahwa pengerjaannya sedang dimulai. Nah, jadi informasi-informasi tersebut kita bisa langsung masuk di misalnya monitor perintah kerja. Nah, ini ya. Jadi monitor perintah kerja, maka di sini sudah langsung kelihatan ya. Nah, proses packaging dan proses campurnya. Nah, secara keseluruhan sudah 29,5% prosesnya ya untuk satu work order ini. Nah, hasilnya belum ada. Oke, nah sekarang kita bisa lihat lagi untuk selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya tahapan campur tadi sudah selesai, maka bagian produksi akan klik lagi di sini, tahapan proses, dan klik selesai ya. Nah, pilih lagi perintah kerja. Nah, di tanggal 1 Januari. Nah, dan kita lihat tahapannya adalah tahapan campur lagi ya. Nah, ini bisa secara bertahap. Kalau mau dilakukan misalnya 50 terlebih dahulu, kemudian baru 50 lagi, bisa seperti itu. Nah, oke, kita simpan. Nah, kita simpan. Coba kita masuk di manufaktur dan di monitor perintah kerja lagi ya. Nah, di sini perhatikan ya. Jadi tahapan campur sudah 100% dilakukan dan progresnya sudah menjadi secara keseluruhan 59,5% di monitor perintah kerja ini. Nah, jadi kita bisa lihat ya monitor perintah kerja. Begitu juga dengan histori perintah kerja. Nah, jadi histori perintah kerja coba kita lihat yang untuk sari roti coklat. Nah, ini historinya sudah dilakukan. Nah, ini. Nah, ketahuan ya mulai dan selesai di tahapan tadi sudah langsung ketahuan. Oke, seandainya kita mulai dengan tahapan packaging, jadi sudah habis dibakar dan sudah siap untuk dijual, jadi harus dilanjutkan dengan proses packaging roti tersebut. Nah, di proses packaging roti bisa dibuat lagi ya tahapan prosesnya. Nah, jadi tahapan prosesnya mulai dan kita pilih lagi sari roti coklat. Nah, di sini tahapan prosesnya bukan tahapan campur ya. Nah, karena sudah selesai, tetapi kita pilih yaitu tahapannya itu packaging. Nah, packaging kemudian di tanggal 1 Januari. Nah, berarti packaging mulai. Nah, seperti itu ya. Packaging mulai. Nah, setelah packaging mulai, maka kita akan menyusul dengan pengambilan bahan bakunya. Nah, jadi di pengambilan bahan baku ini kita klik diambil, kemudian perintah kerja. Nah, perintah kerja dan sekarang kita akan buat di tanggal 1 Januari.
dan kita ambil di bahan tahapan. Nah, seandainya kalau saya klik di tahapan campur, maka sudah tidak ada lagi karena sudah diambil semua. Jadi sekarang saya klik yang packaging ya. Nah, kelihatan di sini. Nah, di sini apabila kita ambil lebih ya, misalnya kita butuh jangan-jangan ada plastik scale yang rusak, jadi kita harus ambil lebih. Nah, misalnya kita mau ambil lebihnya 110 ya, bisa seperti itu. Langsung di sini juga tidak masalah. Nah, stok tersedia 600. Nah, begitu ya. Nah, langsung kelihatan stok yang tersedia di gudang kemasan dan tahapan produksinya langsung ada. Nah, kita klik simpan. Nah, apabila tahapan packagingnya sudah selesai, maka bisa kita klik lagi di sini manufaktur, kemudian di tahapan proses ya. Nah, kita lihat dulu di monitor perintah kerja. Nah, monitor perintah kerja dia sudah menjadi 60%. Nah, 60% karena ada pengerjaan tahapan packaging tadi, tapi masih 0% ya untuk progres packagingnya sendiri. Nah, sekarang di tahapan proses apabila sudah selesai ya, apabila sudah selesai kita langsung klik di sini manufaktur, tahapan prosesnya, kemudian kita buat selesai untuk sari roti coklat yang tahapan packaging. Nah, sebesar 100 piece. Ini pun kita bisa buat secara bertahap. Misalnya 50 yang selesai dulu ya. Nah, begitu. Oke, jadi di sini saya buat 100 ya. Saya buat 100, kemudian tanggalnya saya mundurkan di tanggal bulan Januari. Berarti di sini packaging selesai. Nah, kita bisa print atau kita simpan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mundur ke perintah kerjanya ya, kita mundur ke perintah kerjanya, maka kita bisa lihat di sini sari roti coklat masih dalam proses, tetapi coba kita lihat dulu dia punya informasi di sini di kuantitas diambil. Nah, ini sudah diambil. Nah, dan kita bisa mengetahui apakah ada yang lebih, apakah ada yang kurang. Nah, di sini akan langsung kelihatan ya. Nah, oke. Di sini juga ada informasi historinya, di mana material slip dengan tahapan proses tadi sudah langsung kelihatan shortcutnya. Ya, dalam satu perintah kerja ini bisa langsung kita lihat historinya melalui kolom informasi ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, apabila sudah selesai ya tahapan-tahapan tadi, maka kita langsung klik di manufaktur, kemudian penyelesaian barang jadi. Nah, di penyelesaian barang jadi, kita klik di sini untuk menentukan tanggalnya 1 Januari dan kita pilih perintah kerjanya ya. Di perintah kerjanya ini langsung kita pilih sari roti coklat. Nah, untuk finishingnya bisa secara bertahap. Jadi misalnya di sini ada 50 dulu, nanti baru 50 lagi. Mungkin ada 10 lagi yang dihasilkan. Itu bisa. Tidak masalah ya. Nah, berarti tanggal penyelesaiannya juga akan sesuai. Nah, jadi misalnya di sini saya buat baru selesai berapa? 50 ya. Di gudang barang jadi. Nah, seperti itu. Langsung klik lanjut. Nah, klik lanjut, langsung saya simpan. Nah, begitu saya simpan, kalau saya mundur ke perintah kerjanya, ya, saya mundur ke perintah kerjanya, ini masih dalam proses. Nah, masih dalam proses. Nah, dan sini langsung kelihatan ya, 50 yang baru selesai. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di monitor perintah kerja, ya, monitor perintah kerja, maka di sini ada informasi bahwa 50 baru selesai ya. Nah, kita coba lihat lagi di history perintah kerja. Nah, ini yang 002. Nah, ini dia seperti ini ya. Nah, oke, ini tadi tanggalnya saya buat di tanggal 8 bulan 5 ya. Seharusnya di tanggal 1 bulan 1. Saya ubah saja. Saya refresh lagi historinya. Nah, maka dia akan ditukar seperti ini. Nah, jadi analisanya sangat informatif ya di sini. Nah, progresnya sudah 95%.
Nah, oke. Nah, apabila sudah ada penyelesaian lagi, maka kita bisa memilih lagi ya. Nah, kita bisa memilih untuk di tanggal 1 Januari ini untuk sari roti, maka akan hasilnya 50 lagi. Nah, seandainya kalau dia menghasilkan lebih, tidak masalah ya. Misalnya ternyata dia menghasilkan 51, ya buat 51. Nah, di sini saya buat anggap saja 50. Nah, seperti itu ya. Atau tidak apa-apa saya buat 52 misalnya ya. Nah, ini klik lanjut dan kita simpan. Nah, ya, melebihi produk utama perintah kerja. Oke, kita klik lanjutkan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, maka sekarang sudah menjadi statusnya selesai. Nah, jadi hasilnya 102 dari target 100 piece. Nah, ini dia. Oke, jadi sampai sini sudah jelas ya bagaimana cara membuat suatu alur produksi dengan tahapan proses produksi. Mulai dari membuat rencana produksi, kemudian perintah kerja, pengambilan bahan baku, tahapan prosesnya. Nah, ini semua sudah menjadi lebih jelas. Bahkan kalau ada bahan baku yang kurang, maka kita bisa lakukan langsung permintaan dan pesanannya. Oke ya, sampai di situ maka kita sudah menyelesaikan materi untuk membuat perintah kerja dengan tahapan produksi, bahkan sampai dengan pengambilan bahan baku dan juga finishingnya atau hasil produksinya.